Pantai Toronipa adalah sebuah surga wisata yang terletak di pesisir Konawe. Pasirnya yang putih, ombaknya yang indah, serta hembusan angin yang masih asri terjaga oleh alam. Pemandangan-pemandangan yang berada di sepanjang jalan juga memiliki keindahan yang tak terkalahkan. Namun sayangnya, jalan yang menghubungkan antara kota Kendari dan destinasi wisata Toronipa terbilang tidak memadai. Pemerintah berupaya memfasilitasi rakyat lokal maupun turis dengan membangun jalan sehingga akses menuju tempat destinasi lebih mudah. Seperti yang diketahui, bahwa dulu jalan menuju Toronipa membutuhkan waktu lebih dari 1 jam lamanya dari kota Kendari. Tetapi, sekarang dengan pembangunan sudah sekitar 70% tidak lagi membutuhkan waktu hingga 1 jam. Jalan raya ini dibangun kurang lebih sudah 3 tahun lamanya dengan panjang jalan sekitar 14,5 km dan lebarnya yaitu 27 meter. Bahan utama pembangunan jalan ini adalah LC dan LPA. Jalan raya ini menjadi indikasi kerusakan lingkungan sekitar, diantaranya adalah perubahan ekosistem lahan yang dikarenakan penebangan pohon secara besar-besaran yang memungkinkan terganggunya muka air tanah karena terjadinya penggalian ataupun penimbunan yang dilakukan di bibir-bibir pantai. Selamat siang, Pak. Yang Baik, Bapak namanya Bapak siapa? Tarsian. Saya mau tanya sedikit tentang proses pembangunan jalan yang menuju ke Toronipa ini, Pak. Ya. Bagaimana perbedaan sesudah dan sebelum pembangunan jalan? Nah, yang belum kan jalannya sempit, sekarang kan sudah lancar, besar, lebar kan. Bapak boleh ceritakan sedikit tentang proses pembangunan jalan menuju ke Toronipa ini? Yang mana itu yang diberikan? Pokoknya prosesnya, Pak. Prosesnya tentang apa itu? Tentang pembangunan jalan. Maksudnya pengecoran atau? Pengecorannya atau? Kalau pengecorannya kan ini tahap pertama kan 10 cm kan tebal. Kalau yang atasnya yang rigid, namanya rigid itu tebalnya 25. Terus kalau bahan-bahannya gitu, Pak, apa sih yang dibutuhkan? Bahan-bahannya kan batu, pasir, sama semen, itu aja. Bahan material itu. Kalau bahan alat, waker, vibro, sama gensetnya. Soalnya ini bikinnya kan bikin manual. Pembangunannya sini sudah berapa lama, Pak? Berjalan berapa lama? Kalau sini mulai dari Toronipa juga 3 tahun. Ya. Untuk targetnya sendiri, Pak, kira-kira bisa selesai sampai kapan? Ini kan mintanya tanggal 8, bulan 8. Kalau target awal sampai bulan 2 aja. Ini sudah perpanjangan ini. Sampai bulan 8. Untuk dampaknya, Pak, kira-kira ada dampak yang berbahaya bagi masyarakat gitu, Pak? Oh, enggak ada. Nggak ada? Kalau untuk debunya sendiri, Pak, Bu? Nah, itu untuk debunya itu kan sudah ditanggulangi. Oh. Penyiraman itu. Oh, berarti ada proses penyiraman Oh, juga, ada. Pak? Hari-hari ada proses penyiraman. Oh, baik, terima kasih, Pak. Nah, ya. Sekian. Pembangunan jalan raya ini memang memiliki banyak manfaat yang menguntungkan masyarakat sekitar, tetapi tidak dengan lingkungan. Pembangunan jalan mengakibatkan banyak pohon-pohon ditebang, bibir-bibir pantai yang ditimbun, dan polusi yang diakibatkan oleh alat konstruksi baik debu maupun asap hitam. Kendati demikian, banyak hal yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, seperti salah satunya adalah penyiraman jalanan 3 kali sehari.
Baik Bu Dokter, saya ini mau tanya tentang proses pembuatan jalan menuju ke Toronto kan pasti ada dampak negatifnya kan Bu Dokter. Contohnya seperti polusi udara. Nah, menurut Bu Dokter, apakah ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar? Boleh dong Bu Dokter bercerita sedikit tentang bahaya bagi kesehatan dan dampak dari pembuatan jalan menuju ke Toronto ini. Iya. Oke, jadi seperti kita tahu toh bahwa bahwa jalan di Ketoronipe itu sedang diadakan pembangunan jalan baru. Jadi dia banyak debu sana sini, apalagi kita lihat bahwa banyak kendaraan yang lalu lalang ke situ karena memang itu merupakan jalan utama memang untuk warga sekitar sana tuh untuk mencari nafkah mungkin atau untuk ke sekolah. Jadi potensi untuk polusi udara yang didapatkan oleh warga sekitar ataupun orang-orang yang akan menuju ke sana, ke Toronipa atau sebaliknya itu bisa memiliki efek negatif seperti misalnya mungkin menginfeksi saluran pernafasan ataupun infeksi pada mata karena debunya tuh jadi dia bisa kelilipan gitu seperti mata merah. Nah, untuk ke saluran nafas dia itu biasanya bisa menyebabkan gejala-gejala di saluran pernafasan seperti batuk, seperti pilek, bersin-bersin, sampai sakit menelan. Nah, kalau misalkan dia sudah sering terpapar atau mungkin dia dalam beberapa kurun waktu itu setiap hari harus lewat di situ, mengharuskan bisa menyebabkan gejalanya itu hingga sesak. Apalagi kalau misalkan dia tidak terlalu peduli dengan gejalanya, bisa sampai menyebabkan jaringan di parunya itu rusak. Jadi Kak, ada lagi? Dari pandangan sudut kesehatan. Jadi pendapatnya kita setuju untuk tetap dibangun jalan menuju Toronipa, jalan pembangunannya Kak? Kalau saya kan setuju, itu kan maksudnya pasti ada negatif sama positifnya. Negatifnya mungkin itu salah satunya polusi udara, kemudian bisa mencemari mungkin warganya itu dia sekarang terganggu karena aktivitasnya mungkin toh yang tadinya mungkin dia dari rumah ke tempat kerjanya hanya beberapa menit terganggu karena jalannya lagi perbaikan. Nah, untuk positifnya kan di sana dia itu salah satu wisata Kota Kendari toh. Jadi kalau misalkan dalam bidang wisata mungkin bisa meningkatkan nilai wisata mungkin di sana. Jadi kita tahu kalau ke sana kan jelek jalannya toh. Nah, beberapa hari ini kemarin dulu saya ke sana itu sudah bagus jalan yang beton. Yang tadinya itu mau 1 jam, udah sampai setengah jam sekarang. Jalan itu positifnya, negatifnya mungkin dari warganya, dari lewat situ mungkin. Walaupun demikian, pembangunan jalan menuju Toronto memiliki dampak positif seperti akses jalan menuju Toronto lebih cepat. Semakin cepat akses menuju